Ya, pencarian 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali hingga kini belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan. Pada hari pertama sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan tim SAR gabungan. Penemuan barang didata di posko pengaduan orang hilang. Sebanyak 12 life jacket, 2 ring buoy, pakaian hingga ponsel ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan selatan Jembrana. Selanjutnya, tim Inafis Polres Jembrana mengidentifikasi seluruh barang-barang temuan. Selain mengidentifikasi seluruh barang-barang temuan, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara juga menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Ya, pemirsa, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya diduga berada di kedalaman 40 hingga 60 meter. Drone bawah air dan sonar KRI Pulau Vanildo mendeteksi objek mencurigakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Pelabuhan Ketapang terlebih dahulu. Eris, bagaimana jalannya proses pencarian korban hingga saat ini, apakah sudah membuahkan hasil? Ya, Syafa dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu pelabuhan, di mana ini merupakan pelabuhan Bulusan, yang memang nantinya akan ditempatkan bila mana memang ada korban yang ditemukan akan dievakuasi ke sini untuk bisa dilakukan untuk identifikasi dan sebagainya. Dan memang hingga saat ini tim SAR gabungan terus untuk melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sebelah selatan Selat Bali, dan juga saat ini memang masih belum membuahkan hasil. Namun demikian memang benar adanya satu titik terang bahwa ditemukan KMP Tunu Pratama Jaya yang memungkinkan itu adalah bangkai dari kapal KMP Pratama Jaya. Namun demikian memang harus benar-benar dipastikan untuk bisa meyakinkan bahwa itu adalah bangkai dari KMP Pratama Jaya. Dan beberapa jam ke depan mungkin dari tim penyelam juga akan melakukan penyelaman untuk meneliti kebenaran dari sonar yang didapat oleh tim navigasi. Demikian, Seva. Sudah mulai menuju ke lokasi di mana diduga ada objek KMP Tunu Pratama Jaya, tempat kapal tersebut tenggelam, Eris? Ya, hingga situ masih belum terkonfirmasi jelas dari yang berwenang. Namun demikian dari pagi tadi juga sudah memberikan informasi dari Basarnas bahwasanya akan terus untuk melakukan identifikasi yang benar-benar supaya terlihat apakah memang dengan melalui robot ROV yang sekiranya itu juga akan bisa mengamati secara jelas. Demikian.
Baik, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga ketinggian ombak saat ini? Apakah cukup bersahabat untuk dilakukan proses pencarian hingga sore hari nanti? Ya, saat ini memang cuaca cukup cerah, namun demikian di tengah seperti disampaikan oleh Basarnas tadi memang mengalami kendala, yaitu memang arus yang sangat kuat, utamanya di bawah ataupun di permukaan juga sedikit, jadi tapi di bawah benar-benar kencang sehingga juga mengakibatkan kesulitan bagi tim untuk melakukan identifikasi dari metal yang sudah tertangkap seperti itu. Baik, dengan adanya lokasi kapal yang sudah terdeteksi, apakah ada penambahan jumlah personel atau peralatan untuk pencarian yang hari ini diterjunkan di sana, Eris? Ya, memang saat ini seperti tadi sudah diungkapkan bahwasanya untuk jumlah personil secara keseluruhan itu sekitar 621 personil untuk membantu di dalam pelaksanaan operasi pencarian korban. Demikian, dan baru saja memang saya juga mengikuti untuk pemantauan di udara, dan itu pun juga belum membuahkan hasil. Semua juga terlihat lenggang di perairan, di mana memang di titik diduga adanya kapal untuk tenggelam. Demikian, Siva. Baik, terima kasih Eris Utomo langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bergeser ke Nyoman Sudika di Bali. Selamat siang, Nyoman. Apakah masih banyak keluarga korban yang berdatangan ke Crisis Center di Pelabuhan Gilimanuk? Oke, selamat siang Sapa dan pemirsa. Dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya laporkan suasana hari ini di depan Crisis Center itu cukup lengang, berbeda dengan hari Kamis kemarin dan hari Jumat itu sejumlah keluarga memang masih setia menunggu untuk mendapatkan informasi terkait dengan keluarganya yang ikut di KMP Tunu Pratama Jaya. Nah, saat ini masih ada sejumlah personil yang memang siaga selain personil yang melakukan pencarian ke tengah laut. Sejumlah personil di posko krisis masih tetap siaga untuk menunggu informasi perkembangan pencarian selanjutnya. Demikian untuk sementara saat. Ya, Nyoman, ada berapa laporan yang masuk ke Crisis Center di sana terkait jumlah kehilangan anggota keluarga yang diduga menaiki KMP Tunu Pratama Jaya? Dari posko orang hilang yang dibangun di Rumah Sakit Umum Negara itu sampai dari tanggal 3 dan 4 itu terdapat 19 laporan orang hilang dari keluarga korban, namun perkembangan sampai minggu ini masih tetap 19 dan sampai saat ini masih terdapat 3 posko di Jembrana untuk yang mungkin masyarakat yang bisa mau melaporkan keluarganya yang hilang itu bisa mendatangi posko di Rumah Sakit Umum Negara, posko di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, dan satu lagi di sini di posko di Pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Sapa. Baik, terima kasih Nyoman Sudika langsung dari Jembrana, Bali. Sebelumnya tadi juga ada Eris Utomo dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan.